Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal-awal tentunya, karena ini kajian kita yang perdana setelah Ramadan kemarin, dan kita masih ada di bulan Syawal walaupun kita di akhir-akhirnya, kita saling mengingatkan kembali bahwasanya ibadah yang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk di Ramadan, tetapi memang sepanjang hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi, untuk beribadah. Jadi apa yang kita lakukan kemarin selama Ramadan, lebih semangat dalam beribadah, sebenarnya itu adalah bulan pelatihan di mana kita dianjurkan untuk mengambil pelajaran dan kita terapkan 11 bulan ke depan, dan Ramadan akan datang kita lebih baik lagi. Kalau misalnya Ramadan yang lalu kita hanya mengkhatam sekali Al-Quran, nanti Ramadan akan datang bisa 2 kali. Kalau mungkin Ramadan yang lalu kita bersedekah hanya misalnya dengan 1 juta, 10 juta, maka Ramadan akan datang kita lebih tingkatkan. Dan begitu seterusnya. Apa saja ibadah yang sudah kita kerjakan, Ramadan akan datang lebih baik lagi. 11 bulan ke depan lagi bekalnya, begitu seterusnya sampai kita meninggal dunia dalam kondisi kita meraih pahala maksimal. Sudah cukup Bapak Ibu sekalian, di waktu-waktu yang lalu kebanyakan kaum muslimin Ramadannya terulang yang sama. Di saat Ramadan mereka semangat, begitu tiba Syawal mereka mengatakan Alhamdulillah, tetapi salah tempat, karena Alhamdulillah lepas dari penjara ibadah. Seakan-akan sudah tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi berzikir, tidak perlu lagi menjaga hal-hal apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi seakan-akan Tuhan yang disembah di Ramadan bukan Tuhan yang disembah di bulan-bulan lainnya. Dan ini diingatkan oleh banyak sekali di kalangan ulama berhubungan dengan masalah ini. Makanya para sahabat, para tabi'in, mereka itu tidak pernah berhenti berdoa 6 bulan setelah Ramadan, mulai Syawal begini, 6 bulan berturut-turut terus berdoa agar Ramadan yang lalu semua amalnya diterima. Dan sisanya berapa bulan ke depan lagi untuk atau sampai ke Ramadan akan datang, itu berdoa agar Allah sampaikan di Ramadan. Dan ini menandakan memang mereka tidak mau kehilangan kenangan Ramadan itu. Jadi kita coba tetap hidupkan suasana-suasana Ramadan itu. Misal contoh dengan puasa-puasa sunnah, tetap kita hidupkan. Kemudian kita hidupkan juga dengan berbuka puasa bersama. Mungkin bisa saling mengundang satu sama yang lain sehingga suasana meraih pahala buka puasa yang orang tetap kita bisa raih. Kita bisa buat program umroh bersama, misalnya mengejar keutamaan sebagaimana umroh Ramadan kemarin. Kita juga bisa bersedekah dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan, diantaranya sholat malam yang sudah sebulan kita dilatih kemarin. Walaupun memang tarawih itu kita kerjakan setelah ba'diyah isya di Ramadan, namun selama Ramadan kita dilatih terbiasa bangun sahur. Dan bangun sahur ini waktu-waktu mustajab. Andai saja seseorang di antara kita diundang ke Istana Merdeka, Istana Presiden misalnya, di waktu tertentu dan dipastikan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari urusan dunia tentunya. Mungkin Presiden akan mengatakan apa urusannya, apa hajatnya akan dipenuhi. Saya yakin kita tidak akan sia-siakan waktu itu. Nah, kita punya waktu-waktu mustajab dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang memang dia mengijabah permintaan-permintaan hamba-hambanya. Sepertiga malam, kemudian antara azan dan iqamah, dan seterusnya. Semua ini harusnya kita bisa jaga. Jadi memang tujuannya adalah Ramadan bulan pelatihan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tanda-tanda kebaikan amal itu diterima adalah sibuknya seseorang dengan amal baik sesudahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu amal yang kemarin sudah dikerjakan, atau yang tadi pagi misalnya Bapak Ibu kerjakan, apa saja itu, kemudian kita sibuk lagi dengan amal soleh sesudahnya, begitu terus sampai kita tidur nanti di malam hari, maka berarti amal-amal sebelumnya diterima. Dan tanda-tanda ditolaknya sebuah amal justru seseorang melakukan dosa setelah amal tersebut. Ya, makanya dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, dosa yang dikerjakan setelah taubat itu satu dosa lebih besar dan lebih buruk daripada 70 dosa sebelum taubat.
Karena orang kalau sudah jadi baik, kemudian tiba-tiba jadi rusak, ini berarti dia buruk sekali. Kenapa dia harus terjerumus dalam kesalahan yang sama? Tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahan yang lalu, tapi masih belum terlambat untuk kita perbaiki. Dan setiap orang di antara kita harus segera menyelamatkan dirinya sebelum terlambat, karena penyesalan itu selalu ada di akhir. Jangan sampai kita menyesal. Saya kembali ingatkan di kelas ini pernah kita sampaikan, kalau orang yang menyesal di hari kiamat ada 3. Yang pertama penyesalan abadi, orang kafir, musyrik dan orang-orang munafik. Karena mereka akan masuk neraka kekal. 24 jam disiksa non-stop. Dan malaikat-malaikat yang jaga keras, kasar dan tidak ada toleransi. Kemudian penyesalan yang kedua adalah orang-orang beriman dikenal dengan istilah usatul mu'minin. Orang mukmin yang dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka orang-orang seperti ini nanti akan juga menyesal. Karena kalau satu hari saja dia harus lewat ke neraka karena dosanya lebih berat dari amal solehnya. Satu hari di sisi Allah itu yaumi inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Jadi kalau sehari saja masuk ke neraka dulu, itu sama dengan 1000 tahun disiksa. Non-stop 24 jam. Sampai dosanya bersih baru dia bisa keluar, baru masuk ke dalam surga. Dan memang mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW akan dikeluarkan nanti orang-orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan. Lalu mereka akan diceburkan di sungai kehidupan namanya. Di depan pintu surga. Di mana mereka hangus, mereka rusak badannya. Lalu mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di pinggiran saluran air. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian lihat mereka itu seperti hijau kekuning-kuningan dan masih lemah. Nah begitulah keadaan mereka. Tapi disiksa dulu. Nah orang yang ketiga yang menyesal adalah ini yang kita khawatirkan. Yaitu orang-orang yang masuk surga tapi mereka menyesal karena banyaknya peluang untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga mereka tidak bisa dapatkan. Karena malasnya saja, malas ibadah. Malas puasa Syawal, malas puasa Senin Kamis, malas misalnya sholat malam, malas sholat duha, malas zikir pagi petang, malas baca Quran setiap hari, malas rutinitas untuk sedekah walaupun sedikit rutin setiap hari. Misal contoh, malas untuk berbakti dengan orang tuanya hanya walaupun hanya sekedar menanyakan kabar atau yang semisalnya. Maka ini nanti akan membuat menyesal. Jadi amal soleh itu ada 2 hal yang harus kita titik beratkan. Yang pertama, dia tidak bisa terulang. Kata sebagian ulama salaf, ada amal-amal soleh yang Allah terima di malam hari, tidak diterima di siang hari dan pagi hari. Dan ada amal di siang dan pagi yang siang hari tidak diterima di malam hari. Contoh misalnya sholat duha. Tadi contoh ada di antara kita yang tidak sempat sholat duha. Berdosakah? Tidak, karena amal sunnah. Namun kalau misal dia dengar hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi. Maka aku akan penuhi hajatmu di hari itu. Itu tentang keutamaan sholat duha 4 rakaat. Jadi rukuklah untukku 4 rakaat di pagi hari, aku akan penuhi hajatmu sepanjang hari itu. Apa saja yang kita minta Allah akan ijabah. Misal ada yang termotivasi nih, oh bagus benar ya keutamaan sholat duha 4 rakaat. Tapi kalau dia mau ulangi atau dia mau kerjain sekarang sudah nggak bisa. Sudah habis waktunya. Dia hanya bisa besok. Besok pun kalau dia masih hidup. Maka peluang ini hilang. Oleh karena itu setiap amal soleh yang ada kesempatan depan mata, jangan disia-siakan. Karena dia tidak bisa terulang. Tadi malam orang tidak tahajud misalnya. Kalau dia sudah dengar keutamaan sholat tahajud, baru dia termotivasi. Dia hanya bisa nunggu nanti malam. Tadi malam udah nggak bisa. Itu contoh-contohnya. Jadi amal-amal soleh ini kalau depan mata jangan disia-siakan. Karena dia tidak bisa terulang. Kalau dosa, kita kerjakan dosa 10 tahun, 20 tahun, lalu kita taubat, Allah masih bisa terima. Tapi kalau amal soleh, itu gak bisa sama sekali. Dan ini nanti akan membedakan derajat kita di surga. Oleh karena itu, fahami baik-baik, setiap peluang amal soleh di depan mata, itu tidak akan pernah terulang. Gitu ya. Maka segera dikerjakan. Dan anggap itu adalah amal terakhir kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus difahami adalah, amal-amal soleh ini, kalau kita tidak kerjakan misalnya, dia kan sifatnya akumulatif. Sebagai contoh, ibu dan bapak sekalian rahimakumullah, mungkin bapak-bapak kita sapa yang ada di online tentunya. Kalau misalnya Anda punya seorang teman ini soleh atau solehah banget. Misalnya ibu-ibu punya teman solehah, laki-laki, bapak-bapak punya teman yang soleh. Misal kita sudah berteman 10 tahun. Selama 10 tahun dia puasa Senin Kamis. Kita sendiri tidak puasa Senin Kamis. Selalu kita katakan, kan cuman sunnah, kan cuman sunnah.
Jangan lupa, satu saja puasa Senin atau puasa Kamis sudah cukup membedakan derajat kita dengan dia di surga. Misal dia puasa, kita tidak puasa. Sudah beda pahalanya. Bagaimana kalau akumulasi selama 10 tahun? Yang selalu kita anggap remeh, enggak nanti aja gampang sunnah. Dan juga saya mengajak Bapak Ibu sekalian jangan selalu terkurung di definisi sunnah secara fikih tapi potongan akhir. Kan sunnah itu pernah dengar ya, definisi secara fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah banyak orang terkurung di kata-kata potongan akhirnya. Ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa tidak diambil potongan awalnya dikerjakan dapat pahala? Kenapa kita gak kerja pahalanya? Kenapa kita cuma ambil keringanannya karena dia tidak berdosa? Padahal sebenarnya amal sunnah banyak sekali manfaatnya. Dia bisa membantu kekurangan amal-amal soleh hari kiamat. Bahkan bisa mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita berarti Allah akan penuhi kebutuhan kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidak ada amal yang lebih aku cintai dari seorang hamba dibandingkan yang aku wajibkan padanya. Kata Allah SWT. Dan seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan jaga matanya digunakan untuk melihat, telinga digunakan untuk mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah. Dan kalau dia memohon pertolongan, aku akan tolong. Kalau dia punya hajat, aku akan penuhi. Jadi amalan-amalan sunnah itu banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu mumpung sekarang masih bulan Syawal, baru beberapa pekan berlalu, kita masih baru saja melewati Ramadan, jangan sampai semangat itu kita biarkan kendor. Dan kita harus segera mengambil keputusan agar kedepannya kita bisa lebih rajin. Tentu saya pernah sampaikan kiat-kiat istiqomah agar bisa konsisten ada 4. Yang pertama, majelis ilmu. Nah hadir seperti ini nih kiat istiqomah nomor 1. Karena kalau Bapak Ibu dengar hadis, dengar ayat, dengan nasihat, dengar kisah misalnya, bisa saja sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kisah ini membuat kita berubah sampai kita meninggal dunia menjadi orang lebih baik. Bisa juga kita mendengarkan kisah dari orang buruk, ahli maksiat, mengubah hidup kita jadi buruk sampai kita meninggal. Oleh karena itu butuh hadir dalam majelis-majelis yang baik. Ya, Imam Nawawi rahimahullah itu duduk tiap hari 13 guru, 13 kajian dan 13 kitab yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu duduk begini misalnya kajian sama kita sekali saja sehari, itu beliau belajar 13 kitab di 13 guru yang berbeda. Setiap harinya. Sehingga selalu tercas imannya. Yang kedua, kita harus praktikin ilmu itu. Jadi jangan cuma didengar, tapi jangan cuma dicatat, tapi bagaimana kita paksakan diri untuk mempraktikkan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang memaksakan menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Jadi kita harus paksa mulai sekarang jadwal sholat malam rutin, duha, baca Quran. Dan nanti dia seperti bola salju. Kalau awal kita malas, lama-lama kita akan terbiasa dan jadi ringan. Ibarat kita sama syaitan, dua-duanya sedang berada di garis start. Kalau Bapak Ibu tidak mulai lari, maka syaitan akan mudah sekali melemahkan kita. Dia jatuhkan semangat kita, dia katakan kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, tunda saja dan segala macam. Tapi kapan syaitan itu kewalahan kalau kita sudah mulai lari? Kalau kita lomba lari, kita bayangkan kalau kita lomba lari dan di sebelah kita ada rival, ada lawannya, maka lawan itu sulit sekali menjatuhkan semangat kita kalau kita sedang lari. Dia teriak pun belum tentu kita dengar. Nah begitulah orang yang sudah rutin. Misalnya ibu dan bapak coba renungi ibadah apa yang sudah rutin ibu dan bapak kerjakan. Contoh sholat 5 waktu tepat waktu misalnya. Kita sudah komitmen. Itu seperti orang yang lari. Syaitannya udah gak bisa berhentiin sholat kita. Nah coba lakukan itu dalam semua ibadah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ilmu. Jadi kalaupun ibu dan bapak tidak bisa hadir offline, maka online. Di mobil bisa dengar, ya di rumah bisa dengar, mau tidur bisa dengar. Pokoknya jangan ada lewat hari tanpa ilmu. Itu prinsip dasar. Tidak ada hari tanpa ilmu. Yang kedua, praktikin. Cari ibadah mana yang ibu dan bapak belum komitmen kerjakan, maka dikerjakan. Dan dibuat kita menikmatinya gitu ya. Tentu dengan membaca keutamaan-keutamaannya. Kemudian yang ketiga, komunitas. Nah, selalu sama teman-teman pengajian seperti ini. Ya, kemanapun ya, walaupun jalan ke mall, jalan kemana, cari teman-teman yang soleha, yang baik-baik. Ya, yang kalau mau sholat diingatkan. Ya, kalau kita mau ada pelanggaran agama diingatkan. Nah itu penting. Komunitas itu penting ya. Selalu tinggalkan komunitas buruk. Saya bilang tadi satu kata atau satu cerita saja dari orang baik bisa mengubah hidup kita jadi baik sampai kita meninggal. Atau cerita orang buruk bisa buruk sampai kita meninggal. Yang terakhir yang keempat berdoa kepada Allah agar selalu dibuat istiqomah.
buat minta sama Allah istiqamah ya. Banyak sekali doa-doa di antaranya Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah cintakanlah iman kepada kami wa zayyinu fi qulubina dan hiasi dalam hati kami wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Buatlah kami benci dengan perbuatan kekufuran, perbuatan maksiat dan pembangkangan. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami termasuk yang mendapatkan petunjuk. Atau ibu dan bapak bahasa Indonesia boleh. Ya Allah buatlah aku istiqamah misalnya. Di antara doa yang Nabi ajarkan, kata Nabi SAW, kalau manusia sibuk menyimpan harta, maka kalian simpanlah doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, buatlah aku kokoh dan konsisten dalam perkara agama ini. Supaya kita betul-betul tidak tergoda. Ya, karena manusia mudah sekali berubah-berubah gitu ya. Itu kurang lebih saya ingin menyampaikan di mukaddimah kita. Supaya jangan sampai luput. Mumpung Ramadan masih baru lewat, maka Bapak Ibu sekalian ambil keputusan, selamatkan diri sebelum terlambat. Ingat tidak selamanya kita hidup, kita akan meninggal dan nanti akan terjadi penyesalan kalau kita tidak mengambil keputusan. Baik, kita akan melanjutkan di bahasan-bahasan terakhir dari buku kita ini, 40 nasihat memperbaiki rumah tangga ditulis oleh Dr. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, hafizahullah. Dan kita sudah membahas kemarin itu pertemuan terakhir diakumulasikan semua ya. Kemungkaran-kemungkaran dalam rumah yang harus dijauhi. Saya ingatkan kembali nasihat nomor 26. Waspada terhadap masuknya kerabat yang bukan mahram kepada istri atau kepada ibu-ibu di sini ya. Yang ada di rumah ketika suami tidak ada. Ya, termasuk sepupu itu bukan mahram. Ya, biasa di Indonesia kita bilang ini saudara saya padahal sebenarnya itu bukan mahram. Ya. Jadi nggak boleh orang-orang yang bukan mahram bertemu dengan ibu kecuali urgen di depan umum, ya bukan berdua-duaan itu baru boleh. Ini sudah kita jelaskan yang lalu. Nasihat ke-27, memisahkan antara laki-laki dan wanita dalam acara kunjungan silaturahim keluarga. Jadi sudah mulai kalau ibu-ibu dan bapak sudah hadir di pengajian harusnya sudah mulai faham gitu ya. Kalau kita undang keluarga, kita bisa kalau rumah cukup besar, kita bisa pisah di mana tamu perempuan, di mana tamu laki-laki. Untuk menghindari adanya ikhtilat, bercampur baur ya. Walaupun mereka bersuami istri, itu jauh lebih baik, lebih tepat, lebih syar'i lah ya. Itu kalau kunjungan silaturahim, apalagi kalau acara pernikahan atau acara-acara yang lainnya. Kemudian nasihat ke-28, waspada terhadap bahaya supir dan pembantu di rumah. Ini termasuk hati-hati dalam bermuamalah, interaksinya terbatas sekali ya. Jadi bapak-bapak kalau ada pembantu rumah pun itu sebatas kebutuhan. Selama istri ada biarin istri yang interaksi sama pembantu rumah tangganya gitu ya. Ibu-ibu juga jangan terlalu banyak sibuk di luar sehingga suami di rumah yang layani adalah pembantunya. Ibu sibuk dengan komunitasnya saja, padahal itu kewajiban ya. Sementara berada di luar itu adalah bagian hal yang mubah saja. Boleh-boleh saja tapi jangan sampai terbengkalai kewajiban itu ya. Itu juga sudah kita jelaskan dan perlunya kita memilih supirnya, pembantu rumah tangganya, kemudian siapalah tukang kebun dan segala macam security ini orang-orang yang beragama gitu ya. Yang faham tentang masalah-masalah agama atau kalau tidak kita minimal mengajarkan kepada ART ya, di rumah itu mengajarkan kepada mereka tentang agama. Minimal ibu misalnya menyiapkan mukena, sejadah, mengajak mereka sholat, mengingatkan masalah sholat, ingatkan supaya mereka kalau datang dari kampung misalnya kemudian membawa buhul-buhul, membawa apalah dari orang-orang pintar di sana, bilang di rumah ini nggak perlu semua itu ya. Jadi kerja yang profesional saya akan kasih haknya. Karena ini sering kali terjadi ya. Saya pernah di satu negeri, saya nggak usah sebutin, di luar negeri gitu. Itu banyak sekali pembantu rumah tangga kita hadir di satu ballroom besar, ribuan orang yang datang. Waktu itu saya bahas tentang ruqyah syariah. Sebelum ruqyah saya bilang, tolong kumpulin semuanya yang pernah dikasih oleh orang-orang yang dianggap orang pintar atau dukun atau siapalah dari kampungnya itu banyak sekali. Satu kresek penuh semua. Jadi ada ini, ada itu, macam-macam lah bentuk-bentuknya ya. Itu katanya supaya majikannya suka. Nah ini juga bahaya kalau ada di rumah ya. Buhul-buhul seperti ini contohnya. Kemudian nasihat ke-29, keluarkan orang-orang yang bersikap kebanci-bancian dari rumahmu. Ya, jangan berbangga berteman dengan teman-teman yang model-model seperti ini. Ya. Kalau dia laki-laki, banyak di antara perempuan menganggap, ini kan banci, gak apa-apa, dia gak ada syahwat sama saya. Sehingga buka aurat di depannya. Tetap tidak boleh. Allah cuma menciptakan laki-laki dan perempuan. Banci pun laki-laki. Tetap dia laki-laki. Tidak boleh dia melihat aurat. Minimal sekali
Kalau ibu terbiasa terbuka selain dapat dosa juga dia bisa menggambarkan tubuh ibu kepada orang lain. Contohnya gitu ya. Atau malah berpengaruh pada suami di rumah atau anak-anak yang melihat. Jadi kita normal saja. Berteman sama yang normal. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Ini juga sudah kita jelaskan. Nasihat ke-30 waktu itu memang saya gabungkan semua ini ya. Bahasan kita yang terakhir itu. Nasihat ke-30 waspada terhadap bahaya film-film yang ada. Ya ini harus betul-betul dikontrol. Apalagi kalau sampai film-film porno dan segala macam. Ini tidak diperlukan sama sekali karena merusak fitrah biologis. Kalau kita nonton yang begini maka akan rusak nanti fitrah alami orang biologis. Karena ulama mengatakan meletakkan kemaluan di kemaluan itu fitrah sebagaimana manusia tahu memasukkan makanan dan minuman melalui mulutnya. Mungkin dia hanya membaca buku-buku tambahan tapi bukan dengan melihat aurat orang lain atau mendukung dengan uangnya. Film-film seperti ini karena merusak sekali. Ya, otomatis nanti yang dibayangkan pada saat biologis dengan pasangannya adalah apa yang atau siapa yang ditonton gitu ya. Ini juga sudah kita paparkan penjelasan. Kemudian nasihat ke-31 berhati-hati dari kejahatan telepon. Kalau ini dibahasakan telepon karena buku ini ditulis mungkin sebelum ada handphone atau masih awal-awal gitu ya. Masa kita sekarang dari handphone. Jadi handphone butuh dikontrol kapan kita melihatnya dan apa yang harus kita lihat. Ibu dan bapak harus tentukan itu. Kalau tidak ini lost control ini. Karena handphone ini seperti perpustakaan berjalan. Ya. Bisa menginformasikan baik atau misalkan yang buruk. Jadi kita harus tentukan nih. Ya, Bapak Ibu tolong ambil satu komitmen keputusan antara ibu dan bapak dengan Allah ya, dengan dirinya sendiri. Mana yang informasi baik saya ambil, mana yang tidak baik saya tutup. Nah, gitu ya. Kita kurang lebih seperti itu. Baik itu di komunitas WA ataupun misalnya di media-media yang ditonton. Kemudian nasihat ke-32 wajib menghilangkan setiap identitas agama batil orang-orang kafir apapun bentuknya termasuk sembahan dan Tuhan mereka. Kalung, salib, apalah hiasan-hiasan dinding. Ya, saya pernah sampaikan kalau Bapak Ibu dari luar negeri jangan sembarangan beli souvenir. Ya, saya pernah itu hari waktu diundang dakwah ke Jepang, kemudian kami ke toko souvenir banyak sekali lukisan dinding atau apa itu tulisan Jepang. Saya tanya dulu orang-orang itu yang temanin saya ini apa artinya. Ternyata ada juga ucapan-ucapan di situ yang dijual sebagai souvenir itu memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan orang-orang Jepang itu kan matahari. Mereka anggap matahari itu dewa mereka. Dan raja mereka itu adalah anak dewa matahari. Itu hati-hati sekali. Kami pernah masuk ke sebuah rumah yang memang waktu itu butuh ruqyah. Ada tim yang sempat kami kenal menuju ke situ. Waktu di ruqyah itu timnya itu cerdas. Keliling kemudian mencari. Ternyata di dinding itu ada satu tulisan Cina gitu ya. Itu ternyata banyak panggilan-panggilan sesembahan. Ya. Jadi itu berpengaruh pada orang sulit sekali sembuh. Nah, jangankan di negara Islam, dengan negara kafir, negara Islam aja banyak begitu. Saya kadang-kadang kalau bimbing jemaah kita Uhud Tur ke Turki, saya ingatkan jangan beli yang matah-matah itu ya. Karena itu ada keyakinannya orang-orang Turki, orang-orang Muslim sana ya, itu bisa tolak bala ya, maksudnya tidak jadi masalah ya dan segala macam. Sampai di bus-bus mereka gantung. Jadi saya sering sampaikan tutur leader, kalau ada di bus suruh cabut ya. Itu banyak orang beli souvenir gantungan kunci lah, inilah, itulah segala macam. Nah ini ada keyakinan-keyakinan yang berbahaya di situ ya. Tanpa kita sadari kita membawa ke dalam rumah yang mungkin bisa menjadi celah syaitan untuk bertengkar di situ. Kemudian juga nasihat ke-33 menghilangkan gambar-gambar makhluk bernyawa ya, patung-patung ya yang bernyawa segala macam itu ya. Ini perlu juga ya. Jangan karena dengan istilah seni akhirnya rumah kita penuh dengan rumah-rumah syaitan ya. Saya pernah isi pengajian di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Waktu itu di kolam renangnya ada patung ikan ya untuk air mancur. Alhamdulillah setelah saya sampaikan beliau hilangkan akhirnya dan diganti ya. Itu contohnya. Saya juga pernah isi pengajian di salah satu tempat. Alhamdulillah juga ditinggalkan itu begitu buka pintu pertama itu sudah ada harimau yang dikeringkan itu ya, diawetkan. Itu ternyata ada 3 gitu ya, ada 3 ekor dibeli dan mahal gitu. Itu ada keyakinan-keyakinan biasanya sebagian orang. Terbukti waktu saya bilang ini dimusnahkan Pak, nggak bisa gitu ya. Setelah alhamdulillah beberapa kali saya isi pengajian di sana, beliau akhirnya ikutin dan saya ajarkan baca air ruqyah, kemudian disiram. Itu tuh disiram itu dari harimau itu keluar kukunya. Ya, padahal sudah mati gitu ya. Itu karena mereka ada jin-jin itu biasa gitu ya.
dan segala macam hal yang semisal dengan ini. Jadi rumah itu makin aman dari gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung, maka jauh lebih tenang, ya. Jauh lebih tenang dari sisi. Kadang-kadang ada pengaruh juga ke mimpi-mimpi buruk, ya. Seperti itulah. Jadi hati-hati dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga nasihat ke-34, larangan merokok di rumah. Sebenarnya merokok secara umum juga dilarang, di luar rumah atau dalam rumah. Kami termasuk berpegang pada pendapat tentang haramnya rokok ini. Karena memang beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala tentang khamr, tentang minuman keras, ya. Allah berfirman, fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Khamr itu ada dosanya dan ada manfaatnya. Kalau orang minum, dia bisa fly, dia bisa lebih hangat badannya dan segala macam gitu, ya. Mungkin dia lupakan permasalahannya sementara gitu. Tapi Allah bilang, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ulama mengeluarkan sebuah kaidah dasar dalam makanan dan minuman yang tidak ada di masa Nabi SAW. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Rokok itu mudaratnya lebih besar, ya. Bahkan sekarang semua pemerintah itu tidak mengizinkan rokok di sembarangan tempat. Kayak di pesawat tidak boleh. Di ruangan-ruangan AC kadang-kadang bahkan disiapkan di bandara tempat mereka sendiri gitu, ya. Oleh karena itu ini harus dihindari, diingatkan suami, diingatkan anak-anak. Dan ini memang diingatkan secara ilmiah. Terlalu banyak di media informasi tentang bahaya konsumsian ini, ya. Kemudian juga ini sudah panjang lebar pernah kita jelaskan tentang hukumnya. Nasihat ke-35, tidak boleh atau jangan memelihara anjing di rumah. Jangan hanya karena ini adalah kebiasaan keluarga atau mungkin pernah hidup di Eropa atau di Amerika lalu dianggap itu tidak masalah, ya. Karena hadis Nabi SAW sangat tegas masalah ini. Ya, Nabi SAW melarang dan mengatakan orang yang memelihara anjing di rumahnya setiap hari berkurang pahalanya 2 gunung, ya. Jadi nggak ada gunanya untuk apa gitu. Apalagi najis jilatannya dan segala macam itu, ya. Kalau emang mau dialihkan ke hewan lain masih banyak hewan lain. Ada kucing masih boleh, ya. Walaupun sebenarnya lebih aman karena juga bulunya bisa mendatangkan penyakit, dihindari, ya. Itu jauh lebih baik. Mungkin kalau mau yang lebih bagus maka investasi bisnis di hewan ternak misalnya ayam, kambing, sapi yang bisa menguntungkan gitu, ya. Atau mungkin rusa dan yang kelinci misalnya ditaruh di villa, ditaruh di mana, di kebun, di kandangnya sendiri mungkin, ya. Hal-hal seperti itu mungkin jauh lebih baik. Dan pernah kita jelaskan tentang masalah kokokan ayam jantan itu kan dia karena sedang melihat malaikat, ya, dan membangunkan sholat. Itu ada hadis yang menjelaskan. Nasihat yang terakhir yang kita pelajari waktu itu nasihat ke-36, menjauhi dari menghias rumah dengan aneka warna yang berlebihan sehingga tidak nyaman untuk dilihat, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi kita menghindari hal-hal yang bisa mengundang warna-warna yang tidak nyaman gitu, ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke nasihat ke-37. Ini yang menjadi bahasan kita. Disebutkan rumah dipandang dari dalam dan dari luar, itu judul utamanya. Nasihat ke-37, memilih lokasi dan desain rumah yang tepat. Dikatakan tidak diragukan lagi, seorang muslim yang benar akan memperhatikan soal pemilihan letak dan lokasi rumah yang tepat. Ia akan menerapkan beberapa program bagi rumahnya sehingga layak sebagai hunian muslim. Nah, ini di garis bawah ini. Supaya layak sebagai hunian muslim. Misal, komunitas komplek muslim, mayoritasnya muslim. Misal ada masjid di sekitar situ. Misal contoh ada TPA sehingga anak-anak gampang ikut misalnya, ya. Nah, yang paling dasar-dasar sih seperti itu. Selain memang secara internal rumahnya, dia juga usaha untuk tadi menghilangkan patung-patung dan segala macam, ya. Kalau kita mau tambahkan mungkin di rumah juga sering ada tilawah Al-Quran, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi keluar rumah pun tidak ada orang, diputar aja tilawah surah Al-Baqarah atau apa, biarin berjalan sehingga rumah itu ada ayat-ayat Al-Quran gitu, ya. Kalaupun kita masuk rumah, kita sambil dengerin ceramah, misalnya anak-anak juga dibiasakan, kalau ada sesuatu yang mereka minta, kita hubungkan dengan prestasi tertentu, misalnya dia dengerin ceramah ini, dia kasih kesimpulannya, lalu kita kasih hajatnya, misal contoh, atau dia menyetor surah tertentu yang dimana pada saat dia berikan, dia boleh mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu semua hal-hal yang positif, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini penulis merincikan dari segi lokasi, misalnya rumah hendaklah berdekatan dengan masjid. Saya pernah isi di Jakarta Barat kalau tidak salah itu, atau di Jakarta Selatan sini, ya. Itu kompleknya besar banget, rumah-rumahnya mewah sekali.
isi pengajian di rumah gitu. Pasti bawa waktu azan saya bilang saya mau sholat dulu Pak. Oh maaf Ustaz di komplek ini nggak ada masjid. Hanya karena besarnya dan mewahnya hanya dihuni padahal tidak ada masjid. Harusnya kan kita tanya ada fasumnya dipakai apa. Kalau mayoritas muslim kita bisa meminta fasum itu dipakai untuk masjid. Harusnya bisa gitu ya. Kalau developernya nggak mau bangun ya mungkin orang-orang kompleks itu bisa partisipasi gitu ya. Tapi jangan biarkan ini akhirnya tidak bisa sholat. Kami harus keluar pakai mobil keluar dari komplek cukup jauh untuk sholat itu. Nah ini contohnya ya. Sehingga akhirnya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya mungkin suami, ibu-ibu, anak-anak laki-lakinya yang harusnya bisa hadir di masjid ya. Mereka bertemu dengan komunitas muslim, mungkin mereka bisa mendengarkan kajian di sana itu jadi tidak ada. Nah ini peringatan pertama dalam masalah memilih lokasi dan desain rumah oleh penulis adalah bagaimana dekat dengan masjid. Nah, yang paling bagus itu. Makanya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian waktu pertama tiba di Madinah, yang beliau lakukan untuk membentuk negara, kalau kita sekarang membentuk instansi, membentuk komunitas, itu yang paling pertama bangun masjid. Makanya ya, Nabi SAW pertama tiba, belum punya rumah ini. Ya, beliau masih numpang di rumah orang, SAW itu beliau sudah bangun Masjid Quba. Ya. Kemudian beberapa hari sudah itu bangun Masjid Nabawi. Baru tiba di Madinah sudah bangun 2 masjid. Sehingga umat Islam bisa ngecas iman di situ sehari 5 kali. Dan dimotivasi semua muslim untuk berlomba-lomba bangun masjid. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah atau masjid di muka bumi, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam riwayat lain, yang semisal dengan itu di surga. Dan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah tidak semua orang mampu membangun masjid. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala ini walaupun seseorang itu hanya membangun seperti sarang burung belibis yang meletakkan telurnya. Ya. Artinya sangat kecil. Sangat kecil kita bangun masjid tetap aja. Maksudnya kita nyumbang ala kadarnya. Itu aja sudah cukup mendapatkan istana di surga. Tentu beda pahala orang yang bangun satu masjid utuh dengan ya sebagian saja gitu ya. Ini termasuk poin yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Ada motivasi juga buat kita. Begitu juga setelah ada masjid pun kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada yang pernah bangun masjid, jangan lupa maintenance-nya ya. Perawatan masjid itu penting. Perawatan rumah, perawatan benda-benda kita mobil dan segala macam butuh perawatan. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita sendiri butuh maintenance. Misalnya kita mandi, kita perawatan itu kan badan. Nah, sekitar dia juga sama. Termasuk ilmu dan iman kita juga butuh maintenance. Semuanya ini butuh ya. Dan jangan sampai luput gitu. Jadi Bapak Ibu kalaupun pernah sumbang masjid coba ditanya programnya apa, didatangkan imam khusus, ya kemudian dicari lagi di follow up dan segala macam itu ya. Apa kira-kira yang butuh dibantu supaya masjid itu hidup dan menjadi amal jariah buat Bapak Ibu sekalian. Itu contohnya. Tapi intinya bagaimana kita minimal berada di komunitas yang ada masjidnya. Gitu ya. Kata penulis di sini, rumah hendaknya berdekatan dengan masjid. Hal ini sangat besar manfaatnya. Ketika adzan bergema memanggil sholat, ia bisa segera pergi ke masjid dan mendapatkan sholat berjamaah. Bagi para wanita, mereka akan biasa mendengarkan bacaan Al-Quran dari pengeras suara. Adapun anak-anak kecil, mereka bisa leluasa mengikuti halaqah hafalan Al-Quran, belajar mengaji dan juga sebagainya. Kemudian juga saran beliau adalah agar tidak dalam satu bangunan dengan orang-orang fasik. Ya. Jadi kalau kita berada di komunitasnya itu usahakan memang komunitas orang-orang baik, ya, orang-orang baik. Biasanya saya yakin kita masuk ke dalam satu komplek yang elit, yang bagus itu tujuannya supaya kita berada dengan komunitas orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang baik gitu ya. Ini diantaranya agar tidak ada atau tidak dalam satu bangunan dengan orang-orang fasik atau dalam kampung hunian komplek kalau kita sekarang yang terdapat orang-orang kafir. Semaksimal mungkin bisa dihindari. Misalnya di tengah-tengah perkampungan itu ada kolam renang buat umum, campur baur antara pria wanita dan semisalnya. Artinya kalau kita masih bisa selamatkan lebih bagus ya. Diri kita lebih bagus dan buat anak-anak juga lebih bagus. Ya, kemudian sebenarnya sih ide-ide itu cukup banyak ya. Di antaranya kalau misalnya Bapak Ibu punya kemampuan, bisa saja misalnya satu pengajian itu kemudian kumpul sama-sama membeli satu tanah, sama-sama membangun rumah di komplek itu bisa saja menjadi komunitas tersendiri. Ya itu
juga penting. Misalnya klaster 10, 11, 20 rumah misalnya. Kemudian memang hanya untuk bersama dengan komunitasnya. Kemudian agar tidak melihat dan tidak terlihat. Ya, jika masih saja terjadi maka boleh menggunakan tabir atau dengan meninggikan pagar. Ya, ini juga termasuk rumah-rumah kita desainnya ditutup. Ya, mungkin sekarang sudah umum sih ada pagar segala macam. Tapi ini masukan dari beliau. Ada sebagian rumah memang terlalu transparan. Sehingga kalaupun misalnya ibu-ibu terutama tidak berhijab di rumah bisa terlihat. Nah ini bagaimana kita ngatur desain rumah kita seperti itu. Ada hal-hal di rumah, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ya, yang biasa saya bahasakan itu wilayah haram, wilayah yang dimuliakan gitu ya. Kayak misalnya kamar tidur, tidak semuanya ibu izinkan orang masuk ke situ. Tidak perlu semua tamu datang diperlihatkan semua rumahnya, sehingga dia tahu semuanya yang ada dalam rumah tersebut. Kita tidak tahu hari ini teman, mungkin besok jadi musuh. Ya. Jadi tidak perlu, mungkin ruang tamu sudah ada. Kita berikan hak masing-masing ruang rumah kita. Ruang tamu buat tamu, ruang makan buat makan. Gitu kan. Ruang keluarga buat keluarga, ruang tidur buat tidur gitu ya. Dan kita harus memanage itu. Jangan biasakan ya misalnya makan di ruang tidur. Misalnya atau kita menjamu tamu malah di kamar tidur ya. Seperti ini contohnya. Ini lebih baik dihindari. Bisa saja kalau desain kita lebih bagus dari dia, mungkin dia cemburu, hasad, bisa kena ain. Atau desain kita lebih sederhana dari dia, maka dia menganggap remehnya. Jadi untuk apa? Gitu kan? Jadi tidak perlu hal-hal seperti ini diantaranya. Kemudian dari sisi desainnya, kata beliau misalnya, hendaknya yang memperhatikan pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan para tamu luar. Misalnya pintu masuk, ruang tempat duduk dan sebagainya. Jika tidak mungkin, maka bisa menggunakan tabir ataupun hijab. Jadi maksudnya tamu perempuan ada pintunya masuk, ada tempat duduknya sendiri, tamu laki-laki itu lebih idealnya begitu. Kalau tidak misalnya dari satu pintu masuk, maka minimal duduknya dipisah, gitu ya. Itu jauh lebih baik. Walaupun misalnya suami istri, saya ibu menjamu istrinya tamu, suami ibu menjamu suaminya tamu itu misalnya, itu jauh lebih baik. Sehingga pembicaraan pun lebih leluasa, apalagi kalau ada hijab, ada tembok segala macam, ibu bisa mungkin tidak berhijab di depannya gini ya. Walaupun kami selalu sarankan, ini saran saja, walaupun boleh ibu tidak berhijab di depan sesama wanita, tapi kalau itu wanita asing lebih baik berhijab, walaupun tidak bercadar ya, di rumah tamu umum. Kenapa? Karena banyak sekali celah-celah hasad. Ya. Celah hasad ini yang banyak orang tidak fikirkan. Dengarkan coba hadis Nabi SAW, mayoritas umatku, kata Nabi SAW, wafat karena ain. Mayoritas umatku wafat karena ain. Kita tidak pernah tahu, kadang-kadang rumah tangga kita tiba-tiba ribut, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba terjadi ini dan itu kena tanpa sebab. Tidak ada sebab medis, tidak ada sebab memang pemicunya. Itu semua karena hasadnya orang. Ibu harus tahu dan bapak sekalian, setiap kali Allah berikan kita satu kelebihan saja, itu sudah bisa mengundang hasad orang lain. Bagaimana kalau kelebihannya banyak? Sudah cantik, sudah gagah, sudah kaya, sudah rumahnya bagus, sudah jabatannya tinggi. Ini mengundang hasad orang. Walaupun dia senyum depan mata kita, belum tentu hatinya senyum. Ya. Berapa banyak orang yang seperti itu, baru pulang tamunya tiba-tiba ribut suami istri. Karena hasadnya orang. Ya. Mereka hanya cemburu melihat hal-hal yang seperti ini. Jadi harus hati-hati sekali. Nah ini sebabnya kenapa dianjurkan agar memang punya bagian-bagian tertentu. Ya, di rumah itu dan tidak diperlukan orang-orang selalu mengetahui semua isi rumah. Saya termasuk punya sahabat dekat di Jakarta ini. Sudah puluhan tahun kami bersahabat. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian saya tidak tahu rumahnya itu berapa kamar, lantai 2 itu ada apa, saya nggak pernah tahu. Begitu saya datang bertamu, saya telepon saya mau datang, lalu beliau kalau jambut saya langsung silakan masuk ruang tamu. Saya masuk ruang tamu, saya nggak pernah nanya itu kamar kamu berapa, kamar di rumah ini berapa luasnya, berapa kamu bangun, saya nggak perlu semua itu. Karena memang dia juga tidak jelaskan. Nah, ini salah satu adab bertamu. Dan orang tuan rumahnya juga lebih nyaman. Kalau dia menjelaskan lain. Tapi sebagai tuan rumah juga, tadi saya bilang ada batasan-batasan. Kalau hanya sekedar mau menjelaskan secara global rumah, karena ditanya misalnya dia mungkin mau tahu harganya, mungkin dia mau beli juga rumah di komplek itu, atau dia tertarik dengan desainnya, oke, ya. Tapi ini pun harus orang-orang yang terpercaya, ya. Karena orang kalau sudah tahu semua titik-titik rumah kita, satu hari ini dia jadi teman, besok bisa jadi musuh, ya. Ini berbahaya sekali. Maka ini maksudnya batasan-batasannya gitu ya.
Kalau di Saudi memang sudah dipisah itu. Kita kalau bertamu, laki-laki langsung ke ruangan sini, perempuan ke ruangan sini. Memang terpisah gitu ya. Kemudian menutupi jendela-jendela dengan tabir ataupun satir atau gorden kalau kita sekarang ya. Ini mungkin sudah umum, kita juga sudah lakukan. Alhamdulillah di Indonesia mayoritas saya lihat begitu ya. Sehingga orang yang ada di dalam kamar tidak terlihat atau kelihatan oleh tetangga. Oleh orang yang lalu lalang, terutama malam hari ketika cahaya terang benderang. Kemudian hendaknya tidak menggunakan toilet dengan menghadap kiblat. Ini juga bagian hal yang harus dijaga dalam adab rumah ya. Jadi kalau maaf kiblat kan sekarang ke sana nih ya di rumah ini ya. Berarti toilet itu nggak boleh ke sana kita duduknya, nggak boleh juga kita belakangi. Berarti toiletnya harus nyilang, ya, beda arah. Kalau kiblat sana berarti kita harus begini. Karena kita nggak boleh menghadap, nggak boleh membelakangi. Begitu dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW dianjurkan ya karena memuliakan arah kiblat itu. Ya. Kemudian juga hendaknya memilih rumah yang luas serta rumah yang banyak perabotannya. Maksudnya rumah yang luas ini rumah semampunya. Ya, Nabi SAW membahasakan bahwasanya kebahagiaan itu ada di 4 hal. Istri yang salehah, rumah yang pas gitu ya. Kemudian maksudnya ukurannya, segala macam perabotnya ya, yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kendaraan yang layak serta tetangga yang baik. Ini kebahagiaan ada di 4 hal ini. Dan sebaliknya keburukan ada di, atau kesengsaraan ada di 4 hal kata Nabi SAW. Dimulai dari pasangan yang buruk, kemudian rumah yang sempit, ya, kendaraan yang tidak nyaman dan tetangga yang buruk. Nah ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Hal itu disebabkan karena beberapa hal dikatakan oleh beliau dalilnya innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Sesungguhnya Allah suka bila melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Maksudnya kalau ibu dan bapak mampu beli rumah tipe A misalnya beli tipe A. Kalau cuma mampu B ya tipe B gitu kan. Tapi jangan sampai kita mampu tipe A tapi kita sengaja beli yang tipe C atau D sudahlah untuk menghemat. Itu enggak perlu. Karena kita boleh menikmatinya gitu ya. Tidak dihitung dalam mubazir selama dia kebutuhan. Yang masuk dalam mubazir itu kalau keinginan saja. Ya, terlalu berlebihan, terlalu kita beli padahal kita nggak butuh gitu ya. Tapi kalau kita masuk dalam kebutuhan tidak masalah. Dan kita niatkan untuk memperlihatkan nikmat Allah itu pada kita. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang lain. Salasatun minas sa'adati wa salasatun minas syaqa. Faminas sa'adatil mar'atu salihah taraha fatu'jibuka wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malik wad-dabbatu takunu wati'atun fatulhiquka bi ashabik wad-daru takunu wasi'atan kathiratal marafiq wa min asy-syaqa'il mar'atu taraha fatasu'uk wa tahmilu lisanaha 'alaik wa in ghibta anha lam ta'manuha ala nafsiha wa malik wad-dabbatu takunu katufatun fa in darabtaha ya at'abatka wa in taraktaha lam tulhikka bi ashabik wad-daru takunu qalilatul marafiq. 3 hal kata Nabi SAW termasuk kebahagiaan dan 3 hal termasuk kesengsaraan. Termasuk kebahagiaan adalah wanita salehah yang jika kamu melihatnya ia menyenangkanmu. Kenapa di sini disebutkan wanita salehah? Karena ibu lebih banyak di rumah. Sehingga ibu itu merupakan tiang rumah gitu ya. Jadi memang yang disebutkan adalah wanita salehahnya. Tentu juga kalau dikatakan mau cari suami ya suami yang saleh. Memang begitu ya. Dan wanita ini salehah cirinya adalah jika engkau melihatnya ia akan menyenangkanmu. Dalam arti kata di sini luas, kata para ulama bisa dengan pakaian yang disukai, tutur kata yang santun, jamahan yang hangat dan segala macam hal. Ketika engkau pergi, ini ciri yang kedua, wanita salihah, darinya sedang tidak di rumah, sedang safar, sang suami, kamu merasa aman atas dirinya dan atas hartamu. Tidak ada selingkuhan, tidak ada juga khianat terhadap harta. Ini kebahagiaan yang pertama dari 3 hal yang Nabi sampaikan. Bahagian yang kedua adalah hewan tunggangan, maksudnya kendaraan kalau kita sekarang ya. Sehingga ia menghantarkanmu menyusul kawan-kawanmu. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang luas ya dan cukup perabotannya ya. Sehingga tidak perlu lagi repot pinjam sana sini gitu ya.
Dan termasuk kesengsaraan adalah wanita yang buruk, yang apabila kamu melihatnya, engkau malah merasa tidak nyaman. Karena selalu bentrok dengan kemauan suaminya. Ia lancang terhadapmu dengan lidahnya, kasar. Ya. Jika engkau pergi darinya, kamu tidak merasa aman atas dirinya, bisa terjadi perselingkuhan, atau atas hartamu, bisa dia khianat. Kemudian hewan serta hewan yang lamban. Jika engkau memukulnya, maka akan melelahkanmu, dan jika engkau meninggalkannya, tidak memukulnya, maka ia tidak akan menghantarmu menyusul kawan-kawanmu. Maksudnya kendaraan yang buruk. Ya, oleh karena itu boleh kita menikmati kendaraan walaupun mahal, ya asal kita punya kemampuan, ya. Asal kita punya kemampuan boleh. Kemudian yang terakhir adalah serta rumah yang ya kurang perabotannya atau kurang ya perlengkapannya. Kemudian yang terakhir di nasihat 37 adalah memperhatikan kesehatan. Misal soal ventilasi udara dan masuknya cahaya matahari ke dalam rumah. Ini juga termasuk bagian daripada rumah itu, ya. Maksud dalamnya adalah memilih bidang-bidang tertentu, yang mana ruang tamu, yang mana ruang makan, dan kita berikan haknya masing-masing sebagaimana kami bahasakan tadi, ya. Tetapi beberapa hal di atas ini kata penulis dan hal-hal lainnya seyogyanya diukur sesuai dengan kemampuan material dan kondisi yang ada, tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau selama ada boleh, selama tidak mampu jangan dipaksakan. Karena banyak orang karena tertarik melihat rumah tetangganya, dia minta dibesarkan seperti tetangganya, atau kendaraan temannya maka dia minta diganti padahal sebenarnya pasangannya tidak mampu. Ini juga tidak boleh, ya. Karena memang Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan orang dia di atas daripada kemampuan dia. Baik, ini kurang lebih gambaran. Tentu masuk dalam kesehatan kita dianjurkan berolahraga. Olahraga, mandi, tidur, semua itu mubah. Hukum dasarnya mubah, ya. Tapi bisa diubah menjadi sunnah kalau kita niatkan memberikan hak jasad. Misal kita olahraga karena memberikan hak jasad, kita mandi bukan hanya sekedar menghilangkan gerah atau keringat, tapi kita memang ingin merawat jasad kita. Kita makan, minum tadinya mubah bisa menjadi sunnah dan ibadah kalau kita niat memberikan hak jasad sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa inna li jasadika alaika haqqa, dan jasadmu punya hak, ya, jasadmu punya hak. Sekarang kita masuk nasihat ke-38 dan kita tutup dengan ini tentunya, ya. Nanti insya Allah satu pertemuan lagi ke depannya kita baru menyelesaikan nasihat 39 sama 40. Nasihat ke-38 ini lebih fokus kepada tetangga, memilih tetangga sebelum memilih rumah. Jadi kalau mau beli rumah, mau pindah rumah, kita lihat juga tetangga-tetangga sekitar kita, ya. Karena memang tetangga ini adalah orang-orang terdekat, ya. Dan kita dianjurkan mencari tetangga-tetangga yang soleh dan soleha, ya. Tentu berarti kita cari yang muslim secara otomatis. Kenapa? Karena banyak hukum di situ. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Jibril alaihissalam terus mewasiatkan kepadaku agar menyampaikan kepada umatku berbuat baik dengan tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Jadi selalu Jibril mengatakan buat baik pada tetangga, Nah, kalau Bapak Ibu buat baik sama tetangga muslim sama non muslim itu beda pahalanya. Sama muslim beda, karena kadang kita berikan dia makanan, kita berbuat baik sama dia, lalu dia lebih baik ibadahnya, kita dapat pahalanya. Kalau orang kafir gak ada, sebatas hanya tetangga saja. Bukan tidak boleh bertetangga sama orang non muslim, ya. Tetapi tentu akan beda secara hukum. Kalau kita sholat, juga tetangga muslim kita sholat, bisa saja gitu kan. Kalau orang kita muslim, ini Kristen misalnya, Nasrani, dia nyanyi-nyanyi kita sholat. Ini kadang-kadang terganggu. Kalau ini buat acara pengajian, ini buat acara kebaktian, akan beda gitu, ya. Sementara bersama, maka karena itu kita jangan hanya sekedar tertarik dengan desain komplek tersebut, tapi bagaimana kita memikirkan masalah ini juga gitu, ya. Karena sulit sekali bertemu. Sebagaimana pernah juga kami ditanya tentang masalah kepemimpinan gitu, ya. Pernah di satu podcast ditanya, Ustadz, kebetulan yang nanya orang non muslim, lalu dia bilang, Ustadz, apakah Indonesia ini bisa saja presidennya non muslim? Ya, bagaimana menurut Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dan pandangan Islam? Lalu saya kasih contoh beliau, saya bilang begini, kalau seandainya di Australia, di Amerika, di Jepang, di Korea, yang muslim itu minoritas, lalu tiba-tiba ada muslim nongol jadi pemimpin, kira-kira diterima gak? Dia bilang tidak. Kenapa tidak diterima? Karena nanti gak connect sama masyarakatnya.
yang mayoritas gitu kan. Nanti yang muslim ini mau bangun masjid banyak, yang di situ mayoritasnya kan Nasrani. Kan tidak ketemu. Nah sama juga itu. Hanya alhamdulillah dia paham. Dia mengaku kalau itu saya paham Ustaz. Karena kita mayoritasnya 80% lebih umat Islam. Normal kalau yang pimpin muslim. Toh juga selama ini presiden kita semuanya sudah 8 orang sekarang. Semuanya muslim, yang non muslim aman-aman saja. Tidak terganggu contohnya gitu ya. Nah, baik, kita kembali ke masalah tetangga. Jadi coba pikirkan baik-baik tentang pemilihan tetangga ini ya. Ya, sama juga dengan jangan sembarangan pilih tetangga-tetangga yang buruk ya. Yang lisannya tajam, yang tidak baik. Bagaimana cara tahunya ya? Kita memang cari komplek-komplek perumahan yang sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Yang insya Allah lebih aman lah. Yang lebih aman. Kata penulis, karena pentingnya masalah ini semestinya dibahas secara tersendiri sehingga agak mendetail. Tetangga pada zaman kita sekarang ini memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap tetangga di sebelahnya. Karena saling berdekatannya rumah-rumah dan berkumpulnya mereka dengan flat-flat. Flat ini ya seperti apartemen-apartemen, kondominium dan juga apartemen ya. Rasulullah SAW mengabarkan 4 hal termasuk kebahagiaan diantaranya tetangga yang baik. Beliau juga menyebutkan 4 hal termasuk kesengsaraan diantaranya adalah tetangga yang jahat. Dan ibu juga perlu tahu ya, dan bapak sekalian, kalau kita hidup bertetangga, kalau kita mau jual barang-barang segala macam itu, tetangga lebih pantas didahulukan ya. Karena ada istilah dalam agama kita, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga lebih pantas untuk penawaran tetangganya. Kalau tetangga sudah tidak mau beli rumah kita, mobil kita, baru kita tawarin ke orang lain gitu ya. Dan tetangga ini adalah orang-orang yang terdekat dengan pintu rumah kita dan harus kita dahulukan dalam pemberian. Makanya Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau saya punya sesuatu yang lebih, maka siapa yang saya berikan? Kata Nabi SAW, tetangga. Ya. Lalu Aisyah bertanya, kira-kira tetangga saya yang mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Ya. Walaupun misalnya satu komplek itu tetap dianggap, seperti komplek ini bisa dianggap, semuanya bisa saja bertetangga. Tapi yang paling dekat pintunya itu orang yang paling pantas gitu ya. Dan saking pentingnya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, oleh karena itu juga dia tetangganya harus orang baik gitu ya. Maka berzina dengan pasangan tetangga termasuk induk dosa besar. Ya. Jadi kalau perempuan itu zina sama suami tetangga atau laki-laki zina sama istri tetangga, ini hukumnya jauh lebih besar dosanya dibandingkan zina secara umum. Karena zina itu punya tahapan-tahapan, karena mereka punya hak ya. Pertama itu zina mahram, ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara, ini hukumnya paling berat. Yang kedua baru masuk ke istri mujahid. Suaminya lagi perang lalu diajak selingkuh, maka itu zina yang paling berat nomor 2. Yang ketiga baru pasangan tetangga, yang keempat baru umumnya perzinahan yang terjadi. Baik, karena bahayanya tetangga yang jahat, ya kata penulis, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya dengan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamah, fa inna jaral badiyati yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di rumah tempat tinggal, karena tetangga nomaden atau badui ya, itu hidup berpindah-pindah, termasuk di dalamnya ya kontrak beberapa waktu akan pindah. Rasulullah SAW juga memerintahkan umat Islam untuk berlindung pula darinya dengan mengatakan, ta'awwadu billahi min jari su'i fi daril muqam. Fa innal jaral badiya tahawwalu anka. Berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang jahat di tempat tinggal atau di rumah tempat tinggal, karena tetangga yang nomaden atau badui akan berpindah darimu. Maksudnya supaya Allah kasih kita tetangga yang baik-baik. Dalam buku kecil ini tentu tak memadai untuk menjelaskan secara rinci tentang pengaruh tetangga jahat terhadap suami, istri dan anak-anak, berbagai gangguan menyakitkan lainnya, serta kesusahan hidup bersebelahan dengannya. Akan tetapi dengan mempraktikkan hadits-hadits yang telah lalu dalam masalah bertetangga, sudah cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Mungkin di antara jalan pemecahannya yang konkret yaitu seperti yang dipraktikkan oleh sebagian orang dengan menyewakan rumah yang bersebelahan dengan tetangga jahat tersebut kepada orang-orang sekeluarga dengan mereka. Meski untuk itu harus rugi dan dari sisi materi. Karena sungguhnya tetangga yang baik tidak bisa dihargai dengan materi berapapun besarnya. Jadi sebenarnya bagaimana salah satu hal yang diperhatikan dalam pembentukan keluarga yang baik adalah tetangga yang baik. Kurang lebih seperti itu.